Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa dan mahasiswi sekalian di mata kuliah Manajemen Arsip dan Museum. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dalam hati masing-masing. Baik, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bersama, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang konsep pelestarian budaya dalam ilmu humaniora, mencakup objek-objek seperti benda-benda arkeologis, manuskrip, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hal yang lebih spesifik dan merupakan lanjutan dari pertemuan kita di minggu yang lalu mengenai kurasi dan interpretasi koleksi. Nah, apa itu kurasi dan interpretasi koleksi? Nah, ada beberapa hal sebelum kita menuju ke sana, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai pada hari ini, pada kelas kita kali ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita diharapkan mahasiswa mampu menyusun rencana strategis pengelolaan arsip dan museum berdasarkan hasil analisis kebutuhan informasi pengguna. Nah, lebih spesifik lagi, uh, capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar kurasi koleksi museum dan kemudian juga mampu mengidentifikasi pendekatan interpretasi dari koleksi museum. Nah, mengapa kurasi? Ada yang bisa menjawab? Iya, kurasi salah satu hal yang penting dan signifikan dalam kerja-kerja pelestarian kebudayaan. Pertama, kurasi ini menawarkan satu sudut pandang bahwa di mana kita tidak melihat objek sebagai benda mati. Kurasi dan interpretasi bertugas memberi makna, bukan hanya sekedar informasi. Ya, misalnya juga itu mengubah cara kita melihat museum, di mana museum tidak hanya sekedar dilihat sebagai sebuah ruang, tetapi bagaimana museum menjadi sebuah tempat untuk membangun narasi dan juga identitas budaya. Lalu pertanyaan Anda mungkin terpikir, apa itu kurasi? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, kalau kita lihat dari segi kata ya, kurasi itu berasal dari kata kurer yang berarti merawat ya. Tapi dia juga bisa bermakna proses memilih, proses menyusun objek menjadi sebuah narasi. Nah, di sini tentu ada orangnya ya. Siapa nama orang yang melakukan itu atau nama profesi yang melakukan kurasi itu disebut dengan, ya betul sekali, kurator ya. Kurator adalah orang yang menentukan tema, tidak hanya tema, tapi dia juga menyusun alur pameran, menghubung objek dengan publik. Contoh misalnya, ketika membuat pameran sejarah Islam di Aceh, tentu saja tidak cukup hanya dengan sekadar memajang manuskrip, membuat stand dan kemudian memajang objek-objek, tetapi perlu konteks dan cerita yang hidup. Nah, di sanalah kemudian kurasi diperlukan. Ya. Nah, apa saja proses kurasi? Ada yang sudah tahu? Ya, kalau kita lihat proses kurasi itu sederhananya itu ada 5 ya, para mahasiswa sekalian ya. Yang pertama, ya meliputi proses penentuan tema, kurator memilih tema, kemudian memilih koleksi yang mana yang akan dihadirkan, ditampilkan, kemudian juga menyusun narasi dan alur. Tadi dimulai dari mana, diakhiri dengan apa, di tengah-tengah ada objek apa, ada cerita apa. Kemudian juga termasuk di dalam mendesain tampilan. Tampilan seperti apa misalnya. Ini seiring dengan kemajuan zaman ya, misalnya di era milenial mereka ingin desain seperti apa yang cocok dengan anak-anak yang milenial misalnya ya. Kemudian tentu saja dia merespon audiens. Nah, itu targetnya adalah merespon audiens sehingga dia terhubung, objek ini tidak terpisah dengan audiens. Nah, untuk tahap selanjutnya yang juga tidak kalah penting dalam proses kuratorial ini adalah
Itu interpretasi. Interpretasi adalah membaca dan menyampaikan makna dari koleksi, ya. Anda melihat objek misalnya, tapi bagaimana mengubah objek ini menjadi sebuah cerita. Cerita yang menyentuh perasaan dan hati orang ketika melihat dan berinteraksi. Sehingga mereka merasa, saya bagian dari cerita ini. Nah, dalam hal ini, interpretasi bukan hanya menjelaskan, tetapi juga menghubungkan memori, emosi, dan identitas. Misalnya, contoh interpretasi naskah kuno. Hasil itu bisa bermakna bahwa naskah ini berhasil tradisi keilmuan Islam. Juga batu nisan misalnya, tidak hanya sekedar benda, tapi dia menyimpulkan suatu entitas tertentu, baik itu spiritualitas, seni, sejarah sosial, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pakaian adat, misalnya, di sana kita bisa adanya refleksi nilai dan transisi budaya. Nah, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan para mahasiswa dan mahasiswi sekalian? Ya, jika tidak ada, kita akan mencoba membangun satu pertanyaan reflektif untuk kemudian kita diskusikan bersama. Uh, saya ingin mengajak kita semua membayangkan uh, diri Anda masing-masing menjadi seorang kurator di sebuah museum, ya, atau di sebuah tempat dan lokasi yang Anda pilih, bebas Anda pilih. Nah, ada beberapa pertanyaan dalam bayangan Anda. Objek apa yang Anda pilih untuk Anda pamerkan? Kemudian cerita apa yang ingin Anda sampaikan? Siapa audiensnya? Uh, Silakan berimajinasi, mengandai-ngandai, dan untuk menciptakan satu rancangan, ya. Kira-kira apa ya? Kita akan berdiskusi. Ya, mungkin nanti dimulai dari kelompok satu, kemudian dilanjutkan sampai kelompok terakhir. Ya, setelah itu kita akan Anda akan menjelaskan dan mempresentasikan ide-ide Anda. Ya. Saya kasih waktu untuk beberapa menit ya. Baik, untuk tugas selanjutnya teman-teman sekalian, ada satu kalimat pembuka yang kita ingin Anda menyelesaikan menjadi satu paragraf minimal, yaitu menjelaskan gagasan Anda untuk membuat gagasan Anda lebih konkret. Ya. Kalimat tersebutlah, jika saya membuat pameran kecil di desa saya, temanya adalah bla 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 dan saya akan mengkurasi bla bla bla. Silakan membuat satu paragraf sederhana yang nanti kita bakal diskusi lagi di pertemuan selanjutnya dengan harapan bisa menjadi sebuah proposal sederhana untuk pameran, ya, pameran dan melibatkan kerja-kerja kuratorial dan interpretasi. Sampai di sini cukup jelas ya? Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana telah kita bahas tadi di sepanjang perkuliahan kita, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum ya. Yang pertama, kurasi itu penting sekali dalam sebuah pameran sehingga pameran itu tidak hanya sekedar benda. Kurasi ini juga penting sebagai satu tindakan untuk merawat benda dan cerita. Begitu juga dengan interpretasi. Tindakan interpretasi adalah tindakan memberi makna atau merangkai cerita sehingga pameran itu hidup dan dekat dengan para pengunjung. Dan kemudian yang menjadi buah pemikiran kita yang harus kita renungkan adalah tugas kita sebagai generasi muda itu perlu untuk menghadirkan masa lalu agar bermakna di masa kini. Nah, kita akan bahas hasil tugas dan refleksi ini bersama di pertemuan selanjutnya. Ingat, para mahasiswa sekalian, museum bukan gudang benda, tapi rumah bagi ingatan kolektif. Demikian untuk kuliah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.